Bismillah. Qala al-muallif Maulana Syekh Al-Imam Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad ibn Yusuf Al-Harari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qaulul musyabbihati, dan bermula perkataan kaum musyabbihah, Allahu qa'idun, Allah duduk 'alal arsy, di atas arsy, syatmun lillahi, itu cacian lillahi bagi Allah. Li'anna al-qu'uda, karena sesungguhnya duduk, min sifatil basyari, dari sifat manusia, wal bahaimi, dan binatang-binatang, wal jinni, dan jin, wal hasyarati, dan serangga-serangga, wa kullu wasfin, dan setiap sifat, min sifatil makhluk, min sifatil makhluqi, dari sifat-sifat para makhluk, dari sifat-sifat makhluk. Wasfullahi bihi, bermula mensifati Allah, bihi, dengannya sifat makhluk, syatmun, itu cacian, lahu, baginya Allah. Karena itulah maka orang yang mensifati Allah dengan duduk, termasuk bertempat, seperti pendapat kaum musyabbihah mujassimah di zaman sekarang, yaitu orang-orang Wahabi. Itu adalah cacian, penghinaan terhadap Allah. Na'udzubillah. Karena dengan begitu itu sama saja dengan menetapkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah. Karena duduk itu sifat benda. Qala al-hafidhu, telah berkata al-hafidhu oleh seorang hafiz al-faqih, seorang ahli fiqih, seorang hafiz hadis. Al-faqih, seorang ahli fiqih. Al-lughawiyyu, seorang ahli bahasa. Murtada az-Zabidi, yaitu Murtada az-Zabidi, dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, berkata, man ja'alallaha, man, siapa orang, ja'ala, menjadikan, oleh man, Allah, akan Allah Ta'ala, muqaddaran, dibentuk atau ditetapkan ukuran, bimiqdarin, dengan suatu bentuk atau ukuran, kafarah, telah menjadi kafir oleh itu orang. Menetapkan bentuk ukuran bagi Allah, baik kecil atau ukuran besar, atau walaupun mengatakan ukurannya tidak dapat digambarkan oleh manusia, dari karena sangat besarnya, itu adalah pendapat rusak, batil. Orang berkeyakinan demikian dihukumi kafir. Na'udzubillah. Sebab menetapkan bentuk dan ukuran bagi Allah, maka itu berarti apa? Menjadikan Allah baharu seperti makhluknya, membutuhkan kepada yang menetapkan bentuknya tersebut, membutuhkan kepada yang menetapkan, kepada yang menjadikannya dalam ukuran atau bentuknya tersebut. Na'udzubillah. Li'annahu, karena sesungguhnya dia, ini orang dihukumi kafir, ja'adahu, telah menjadikan akan Allah, dzakammiyati, memiliki ukuran, wa hajmin, dan bentuk. Wal hajmu wal kammiyatu, dan bermula bentuk dan ukuran, min mujibatil hudusi, dari keharusan kebaharuan. Suatu yang memiliki bentuk mestilah dia itu baharu, dan suatu yang baharu itu memiliki permulaan, tidak layak dituhankan. Maka mustahil Allah itu memiliki bentuk dan ukuran.
Wa hal arafna, dan tidakkah telah mengetahui oleh kita anna syamsa, sesungguhnya matahari, hadisatun, itu baharu makhluqatun, makhluk, min jihatil aqli, dari segi akal, dari segi akal sehat secara logika, illa, kecuali lianna laha hajman, karena bahwa baginya asyams hajman, bentuk. Dari mana kita tahu bahwa matahari tidak layak dituhankan? Karena dia memiliki bentuk dan ukuran. Walau kana lillahi ta'ala hajmun, dan jika ada bagi Allah Ta'ala bentuk, lakana, benar-benar, maka benar-benar adanya Allah, mislan, itu serupa, lisyamsi, bagi matahari, fil hajmiyati, dalam segi bentuk, dalam segi ukuran atau dari segi bentuk. Walau kana kadzalika, dan jika adanya Allah seperti demikian itu, memiliki bentuk, maka tidaklah adanya Allah yastahiqqu, berhak, al-uluhiyyata, akan ketuhanan. Kama anna syamsa, sebagaimana bahwa matahari, la tastahiqqul uluhiyyata, tidak berhak oleh matahari, asyams, al-uluhiyyata, akan ketuhanan. Falau talaba, maka apabila talaba, meminta atau menuntut, haula'il musyabbihata, akan mereka golongan musyabbihah, kelompok sesat yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya, yang mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran. Apabila menuntut atau meminta terhadap mereka, abidus syamsi, oleh penyembah matahari, bidalilin aqliyin, dengan dalil akal. Artinya si penyembah matahari minta dalil akal, dalil akal, bahwa ala anna istihqaq, ala istihqaqillahil uluhiyyata, atas berhaknya Allah akan ketuhanan, wa adam istihqaqis syamsi, dan ketiadaan berhak matahari al-uluhiyyata, akan ketuhanan, lam yakun indahum dalilun, tidak ada bagi mereka kaum musyabbihah dalil akal. Paham ya? Seandainya penyembah matahari berdebat dengan golongan musyabbihah, mujassimah ini, yang mengatakan Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran, duduk, bertempat di atas arsy, seperti orang-orang Wahabi yang sekarang mengaku dirinya Salafi. Sekarang mereka mengaku dirinya Salafi. Penyembah matahari ini berkata kepada mereka, beri kami dalil akal bahwa Tuhanmu berhak disembah, sementara matahari, Tuhan saya, tidak berhak disembah. Apa dalil logikanya? Ini orang musyabbih ini tidak punya jawaban. Tidak punya jawaban. Karena memang mereka dalam cara beragama menyampingkan akal. Jadi akal tidak dipakai sama sekali oleh mereka. Nauzubillah. Padahal akal itu sudah dipakai. Wa ghayatu ma yastati'una, dan puncak apa yang mampu oleh mereka kaum musyabbihah ketika didebat oleh penyembah matahari itu, ayyaqulu, bahwa berkatalah oleh mereka kaum musyabbihah, qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai', Allah itu pencipta segala sesuatu. Puncaknya cuma di situ, mengutip ayat Al-Quran, padahal yang dipinta dalil akal. Malah mengutip ayat Al-Quran, karena memang tidak punya dalil akal. Nah, ketika si musyabbih ini mengutip ayat Al-Quran, in qalu dzalika, maka apabila berkata oleh mereka kaum musyabbihah dzalika, akan demikian itu, yaitu mengutip firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai',
li'abidis syamsi bagi penyembah matahari. Yaqulu lahum maka berkata bagi mereka kaum musyabbiha abidus syamsi oleh penyembah matahari, ana la u'minu bi kitabikum, aku tidak beriman dengan kitab kalian. A'tuni berikan oleh kalian padaku dalilan aqliyan akan dalil akal ala anna syamsa atas bahwa matahari la tastahiqqul uluhiyyata tidak berhak oleh asy-syams al-uluhiyyata akan ketuhanan. Mana dalil akalnya? Saya tidak percaya dengan ayat Al-Qur'an yang kau kutip itu, kata penyembah matahari. Fahuna yanqati'un, fahuna maka sampai sini terputus mereka. Kaum musyabbiha enggak bisa jawab. Yakhrusun itu apa? Bisu mereka, nggak bisa jawab, habis, nggak punya jawaban, kalah berdebat dengan apa? Penyembah matahari. Nah, adapun kita kaum ahlus sunnati wal jamaah, kita katakan bahwa matahari tidak berhak untuk dituhankan adalah karena matahari memiliki bentuk dan ukuran, berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, berpindah, bergerak, memiliki bentuk dan ukuran sehingga dia membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuknya dan ukurannya tersebut. Tidak layak dituhankan matahari. Nah, kaum musyabbiha mujassimah, mereka yang berkeyakinan, kata mereka, Allah bertempat duduk di atas arsy. Nauzubillah, ini keyakinan rusak. Itu keyakinan mereka adalah hanya hayalan dalam akal mereka. Kata mereka, dalam hayalan mereka Allah ada duduk di atas arsy. Nauzubillah. Nauzubillah. Padahal arsy ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya, tidak bertempat pada ciptaannya tersebut. Maka akidah yang benar adalah akidah suci, akidatut tauhid, yang wajib kita yakini Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Adapun makna takbir, Allahu Akbar, biasanya kita menerjemahkannya sangat harfiah, mengatakan Allah Maha Besar. Bukan artinya bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran sangat-sangat besar, bukan. Tapi takbir itu adalah ta'zimun wa tabjilun lillah, adalah pengagungan terhadap Allah dari segi bahwa Allah tidak ada yang lebih tinggi derajat dari segi derajat dan kedudukan dibanding Allah. Nah, maka makna takbir kata para ulama, Allahu Akbar ay annallaha akbaru min kulli syai'in qadra. Artinya bahwa Allah Maha Agung pada derajatnya dan kedudukannya, lebih dari segala apapun, lebih dari siapapun. Bukan dari segi bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran, lalu bentuknya sangat-sangat besar, bukan. Nah, ini fahami mana takbir. Jadi takbir itu untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan dari segi bentuk. Allah Maha Suci dari bentuk, tapi apa? Untuk mengagungkannya, artinya bahwa tidak ada yang lebih agung dari segi derajat dan kedudukan dibanding Allah. Lanjut.
Fala yujadu, maka tidak ada fauqal arsy, di atas arsy, syai'un, suatu apapun, hayyun, yang hidup, yaskunuhu, yang menempatinya akan fauqal arsy. Innama yujadu, sesungguhnya hanyalah ada di atas arsy tersebut, kitabun, suatu kitab, fauqal arsy, di atas arsy, maktubun, tertulis, fihi, di dalamnya, dalam kitab tersebut, inna rahmati sabaqat ghadabi. Tapi kitab ini bukan Al-Lauhul Mahfuz, bukan. Khusus kitab bertuliskan ini, inna rahmati sabaqat ghadabi. Apa makna kalimat ini? Ai anna mazahirur rahmati, ini maknanya, artinya sesungguhnya penampakan rahmat Allah, aktsaru, itu lebih banyak, min mazahiril ghadabi, dari penampakan murkanya Allah. Maksudnya tanda-tanda rahmat Allah itu jauh lebih banyak dibanding tanda-tanda murkanya. Alam ini dengan segala isinya kebanyakan adalah rahmat dari Allah bagi para hambanya. Malaikat dibanding setan, asyayatin, setan-setan itu kufarul jin, jin-jin kafir, itu jauh lebih banyak jumlah malaikat. Jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, dari sangat banyaknya, lebih banyak daripada setiap butir pasir yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Pada diri kita bahkan ada banyak tanda-tanda rahmat Allah dibanding apa? Murkanya, atau tanda-tanda ghadabnya Allah, murkanya Allah. Di sekitaran kita. Nah, ini yang dimaksud dengan inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa tanda-tanda rahmat Allah itu jauh lebih banyak dibanding tanda-tanda murkanya Allah. Murkanya Allah seperti apa? Misalkan siksaan terhadap orang yang durhaka terhadapnya, berlaku maksiat terhadapnya, misalkan. Atau misalkan di dunia ini seperti misalkan adanya letusan gunung, misalkan adanya gempa, tsunami, atau lain sebagainya. Lanjut. Al-malaikatu, bermula, para malaikat, min mazahirir rahmati, itu dari tanda-tanda penampakan rahmat Allah. Wahum, dan mereka al-malaika, aktsaru adadan, itu lebih banyak jumlahnya, min qataratil amtari, dari seluruh tetesan-tetesan air hujan, wa awraqil asjari, dan lebih banyak daripada setiap helai daun-daun dari seluruh pohonan yang ada. Masya Allah, berapa jumlahnya? Jumlah para malaikat lebih daripada itu. Dalam Quran Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui akan jumlah atau bilangan bala tentara Tuhanmu, yang dimaksud para malaikat, illa huwa, kecuali hanya Dia Allah, dari sangat banyaknya. Nah, itu namanya apa? Mazahirur rahmah, mazahir ar-rahmah, tanda-tanda atau penampakan dari rahmat Allah. Wal jannatu, dan surga, min mazahirir rahmati, dari tanda-tanda rahmat Allah. Wahiyah, dan dia al-jannah,
akbaru min jahannam, itu lebih besar daripada jahannam, bi alafil marrati, dengan ribuan kali lipat. Jauh lebih besar jumlahnya, luasnya dibanding neraka, dibanding jahannam. Nah, karena itu mazahirul rahmah itu jauh lebih banyak daripada mazahirul ghadab. Neraka itu namanya min mazahiril ghadab. Neraka itu adalah dari tanda-tanda atau bentuk dari tanda-tanda murkanya Allah. Ada siksaan di dalam neraka. Nah, itu namanya mazahirul ghadab. Surga namanya apa? Mazahirur rahmah. Nah, jadi mazahirur rahmah itu jauh lebih banyak daripada mazahirul ghadab. Nah, inilah yang dimaksud dengan tulisan yang ada di kitab yang ditempatkan di atas apa? Arsy. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Itu maknanya. Wa kaunu dzalikal kitabi, dan adanya itu kitab yang bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi fawqal arsy, di atas arsy, sabitun, itu sahih. Sabitun ay sahihun. Akhraja, telah meriwayatkan hadisahu, akan hadisnya, Al-Bukhari oleh Al-Imam Al-Bukhari, wan Nasa'i, dan Al-Imam An-Nasa'i, As-Sunanil Kubra, dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, wa ghairuhuma, dan oleh selain keduanya. Ada banyak para ulama ahli hadis yang meriwayatkan bahwa kitab tersebut bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi, terletak di atas arsy, sehingga ini menunjukkan bahwa di atas arsy itu ada tempat. Ada tempat. Nah, ini hadis merupakan bantahan terhadap orang-orang musyabbihah, mujassimah. Mereka atau sebagian dari mereka mengatakan, kata mereka, Allah di atas arsy dan di atas arsy tidak ada tempat. Ini pemahaman rusak. Jadi untuk mengelabui orang-orang awam, mereka mengatakan gitu. Salah satunya orang bernama Nasiruddin Al-Albani, salah seorang pemuka orang Wahabi. Dia mengatakan Allah ada di atas arsy dan di atas arsy tidak ada tempat. Nah, mengatakan di atas arsy itu namanya sudah menetapkan tempat. Walaupun dia mengatakan di belakangnya di atas arsy tidak ada tempat, menurut mereka sehingga Allah tanpa tempat, itu perkataan kontradiktif. Paham tidak? Lebih daripada itu terbantahkan dengan hadis ini. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam An-Nasa'i menegaskan bahwa di atas arsy terdapat tempat. Nah, maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat di atas arsy. Paham ini? Yang benar mah Allah ada tanpa tempat. Orang musyabbihah yang mengatakan Allah di atas arsy lalu mengatakan di atas arsy tidak ada tempat, terbantahkan dengan hadis ini. Jadi jangan terkecoh dengan perkataan mereka, karena gaya bahasa mereka itu begitu, menyesatkan orang-orang awam. Mereka ngotot mau mengatakan Allah bertempat di atas arsy, atau mengatakan Allah berada di atas arsy. Lalu untuk mengecoh orang awam, di atas arsy tidak ada tempat. Ini hati-hati ini. Perkataan mereka itu mengecoh, menipu. Nah, jadi hadis Rasulullah ini menegaskan bahwa di atas arsy terdapat tempat dengan bukti adanya kitab tersebut, yaitu kitab yang bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi. Lanjut.
Wa lafzu riwayat Ibn Hibban, dan lafaz riwayat Ibn Hibban. Redaksi hadis riwayat Ibn Hibban mengatakan, lamma khalaqallahu al-khalqa, ketika menciptakan oleh Allah akan para makhluk, kataba, menetapkan oleh Allah, fi kitabin, dalam suatu kitab, yaktubuhu, yang ditetapkan akan itu kitab oleh Allah, ala nafsihi, atas dirinya sendiri, atas zatnya. Yang dimaksud Allah berjanji. Kata ba'da nafsi, yang dimaksud apa? Wa'ada, berjanji oleh Allah dengan tulisan yang ada di dalam kitab tersebut. Wa huwa, dan dia kitab, ini dalam hadis riwayat Al-Imam Ibn Hibban, wa huwa, dan dia kitab, marfu'un, itu diangkat, fawqal arsy, di atas arsy, bertuliskan inna rahmati taghlibu ghadabi. Nah, redaksi riwayat Ibn Hibban dengan kata taghlibu. Nah, hadis riwayat Imam Ibn Hibban ini mengatakan marfu', diangkat di atas arsy, artinya diletakkan di sana. Dengan dalil ada riwayat lain menyebutkan fahuwa mawdu'un, diletakkan. Ada riwayat lain disebutkan dengan kata apa? Mawdu'un. Itu riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Diletakkan, itu kitab diletakkan di atas arsy. Nah, dapat dipahami nih. Lebih daripada itu, bahkan terkait Al-Lauhul Mahfuz. Lauh itu makna harfiahnya papan, yang dipakai untuk menulis, ya, semacam papan tulis kurang lebih. Papan tulis itu disebut juga dengan lauh, atau biasanya disebut dengan saburo, disebut juga dengan lauh atau lauhah, bingkai papan yang ditempelkan di di dinding, disebut dengan apa? Lauh secara bahasa. Makna harfiahnya itu lauh begitu. Ada lauh yang tentu sangat besar di atas langit ketujuh, yang tertulis di dalamnya setiap kejadian apapun di dunia ini sampai hari kiamat. Dari mulai peristiwa awal kejadian sampai hari kiamat, peristiwa-peristiwa apapun dari kita yang sudah terjadi, yang saat ini sedang terjadi, apa yang akan terjadi masa mendatang, itu tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Sampai apa? Daun yang jatuh dari pohon kering, jatuh, tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Disebutkan demikian dalam Al-Quran, firman Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Semua itu telah tercatat fi kitabim mubin. Kitabim mubin yang dimaksud Al-Lauhul Mahfuz. Nah, terkait Al-Lauhul Mahfuz ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena memang tidak ada penyebutan teks yang sharih, yang tegas di mana tempatnya. Hanya ada beberapa riwayat menyebutkan. Nah, ada beberapa pendapat menyebutkan bahwa Al-Lauhul Mahfuz ini di bawah arsy, di atas langit ketujuh tapi di bawah arsy. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Al-Lauhul Mahfuz tersebut di atas arsy. Nah, sehingga di atas pendapat para ulama kita yang mengatakan bahwa Al-Lauhul Mahfuz di atas arsy, maka berarti di atas arsy terdapat tempat. Ini juga menjadi bantahan terhadap orang-orang musyabbihah, mujassimah, yang mengatakan kata mereka bahwa di atas arsy tidak ada tempat. Ini penting untuk difahami,
Karena mereka sering mengecoh umat Islam dengan mengatakan Allah di atas arsy, lalu di atas arsy tidak ada tempat. Itu pemahaman rusak. Karena ada banyak hadis-hadis Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari menegaskan bahwa di atas arsy terdapat tempat dengan bukti adanya kitab itu tadi. Bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi, termasuk menurut sebagian ulama al-lauhul mahfuz pun juga ada di atas arsy. Dapat dipahami nih? Nah, jadi arsy itu di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh. Di bawah arsy surga. Nah, jadi surga itu di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Langit-langit surga itu adalah arsy. Dalam hadis Rasulullah bersabda, wa saqfuha arsyur rahman. Langit-langit surga itu adalah arsy Allah. Arsyur Rahman bukan arti Allah ada di atas arsy. Inna idhafatut tasyrif, penyandaran arsy kepada Allah. Ar-Rahman yang dimaksud adalah Allah, adalah untuk apa? Memuliakan. Idhafah namanya idhafatu at-tasyrif, bukan arti Allah di atas arsy. Sama dengan Ka'bah disebut apa? Baitullah, bukan arti Allah di dalam Ka'bah. Tetapi yang dimaksud apa? Baitun musyarrafun indallah, artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, penyebutan arsy disandarkan kepada Allah, arsyur rahman. Dalam hadis ini yang dimaksud bahwa arsy itu dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi surga itu di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Langit-langit surga adalah arsy, langit-langitnya. Lalu di bawah arsy juga ada air. Air sangat banyak. Nah, air inilah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Awwalu khalqillah, mutlak air ini. Yaitu air yang berada di bawah arsy. Mutlak air ini. Bukan nur Muhammad. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa awal makhluk Allah adalah nur Nabi Muhammad, itu hadis batil, hadis maudhu'. Tidak ada periwayatannya dalam kitab apapun. Nah, hadis sahih menegaskan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Al-Jawrud, juga para ulama ahli hadis lainnya menetapkan bahwa makhluk Allah yang pertama kali diciptakan olehnya adalah air. Ini dia, air yang berada di bawah arsy. Bahwa Rasulullah afdalu khalqillah, makhluk Allah paling mulia, tentu itu benar, kita meyakini itu. Tetapi bukan berarti yang paling mulia itu harus terlebih dahulu diciptakan oleh Allah. Tidak mesti. Rasulullah itu makhluk Allah paling mulia, lebih dari segala apapun. Tapi bukan berarti bahwa Rasulullah awwalu khalqillah, awal makhluk Allah. Tidak. Kaidah ini ingat-ingat. Para ulama kita mengatakan al-awwaliyatu la taqtadil afdaliyah. Duluan diciptakan atau duluan adanya itu tidak mesti dia pasti lebih mulia daripada yang datang belakangan. Jadi keutamaan, kemuliaan, ketinggian derajat itu tidak mesti harus adanya duluan. Keberadaan pertama kali atau lebih awal itu tidak menuntut mesti ia itu lebih utama dibanding yang datang belakangan. Tidak. Nabi Musa sama Fir'aun, siapa yang duluan ciptakan? Nabi Musa sama Fir'aun, siapa yang dulu diciptakan oleh Allah? Fir'aun. Mana yang lebih mulia, Fir'aun atau Nabi Musa?
Nabi Musa. Iblis dengan Nabi Adam, mana yang duluan diciptakan? Iblis. Iblis duluan diciptakan oleh Allah dibanding Nabi Adam, bahkan ribuan tahun, entah berapa puluh ribu tahun atau berapa lamanya. Terlebih dahulu diciptakan dibanding Nabi Adam. Nabi Adam itu paling terakhir diciptakan oleh Allah dari ciptaan-ciptaan yang lainnya. Mana yang lebih mulia, Nabi Adam atau iblis? Nabi Adam. Waduh. Bang Komar, ini namanya Bang Komar ini. Dibanding Fir'aun, mana yang duluan diciptakan? Orang yang duluan diciptakan lah Fir'aun. Mana yang lebih mulia? Bang Komar. Bang Komar orang mukmin, Fir'aun orang kafir. Nauzubillah. Paham tidak ini? Rasulullah afdalu khalqillah, makhluk Allah paling mulia, tetapi bukan berarti keberadaannya harus terlebih dahulu dibanding segala sesuatu, tidak. Hadis sahih menegaskan innallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma'. Sesungguhnya Allah belum menciptakan apapun dari seluruh ciptanya ini sebelum air. Sehingga air itu adalah awwalu khalqillah, makhluk Allah paling pertama secara mutlak diciptakan olehnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Ada banyak dalil menunjukkan itu. Adapun hadis yang menyebutkan awwaliyatun nuril Muhammadi, bahwa nur Rasulullah sebagai ciptaan Allah yang pertama kali, ini hadis batil, hadis palsu, maudhu'. Hadis maudhu', hadis palsu. Tidak ada periwayatannya dalam kitab-kitab hadis, tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.